Halo Gemini, selamat datang dan terima kasih sudah mampir. Semoga kamu dalam keadaan sehat. Ini adalah general reading untuk bulan Juli. Kita akan lihat apa yang kamu perlu tahu di bulan Juli. Oke, temanya agak berat ya. Tapi aku melihat completion dan blessingnya adalah kamu sesuatu hal yang menyenangkan mau datang di hidup kamu. Kuncinya adalah fleksibel dan melepaskan apapun yang perlu kamu lepaskan. Kalaupun ada yang berakhir, kalaupun ada yang terguncang, itu untuk kebaikan kamu ya. Satu lagi sebelum kita bahas lebih lanjut. Pluto. Aku bilang apa? Kalau ada sesuatu yang terguncang, kalau ada sesuatu yang berakhir, tidak berjalan seperti maunya kamu, karena Pluto itu adalah planetnya apa ya, death, di tarot itu death ya, melambangkan transformasi. Ini adalah kata kuncinya rebirth. Rebirth itu terlahir kembali. Ya, jadi walaupun ada yang terguncang, ada yang berakhir, ada seperti momen di mana kamu menyelami kegelapan, kamu akan keluar bangkit kembali tuh kayak phoenix rising from the ashes gitu. Burung phoenix itu kalau mati dia tuh terbakar, tapi dia akan bangkit kembali dari abu yang kebakar itu ya. Sama gitu, ketika kamu misalnya dunia kamu terguncang, ada yang berakhir, ada yang nggak berjalan seperti kamu maunya kamu sebelumnya ya. Itu membawa kamu pada sesuatu hal. Karena apa, di sini nih temanya tuh semuanya indah banget, bagus. Nih, ini kartu kalau berbicara tentang keuangan, ini berbicara tentang keberlimpahan, ini bisa merepresentasikan sesuatu yang sifatnya perjalanan spiritual gitu, atau ini bisa sesuatu yang berhubungan dengan air, pantai, laut. Mungkin ada yang berencana untuk piknik ke pantai. Ini adalah keberuntungan, sesuatu hal tidak terduga tapi menyenangkan buat kamu. Lalu yang ini berbicara tentang reputasi dalam artian yang bagus, kayak kamu dilihat orang, kamu kayak orang mencontoh kamu, kayak orang melihat kamu sebagai inspirasi. Ini juga berbicara tentang emosi, intuisi, kreativitas. Mungkin mimpi-mimpi kamu tuh ada tema signifikan yang kamu perlu lebih aware, lebih perhatikan ya. Oke, kita bahas lebih lanjut. Nih, angka 10, Ten of Wands. Lalu ini ada transformasi, di sini ada angka 10 juga. Ini udah kayak terkonfirmasi berapa kali gitu ya, bahwa ada sesuatu hal yang mungkin sebelum kamu nonton reading ini ada hal-hal tidak menyenangkan, ada yang di luar dugaan kamu, ada yang pergi dari hidup kamu. Itu contoh aja ya, bahwa sebuah completion. Ten of Wands ini beban berat kamu sudah berakhir, kamu siap masuk ke satu siklus baru, satu chapter baru. Lalu Ten of Wands juga berbicara bahwa apa yang kamu bangun selama ini, sedikit lagi di bulan Juli ini juga bisa ya, kamu menuai melihat hasil kerja keras kamu, melihat apapun hasil yang kamu bangun selama ini, melihat progres, perkembangan dari segala sesuatu yang kamu bangun, kamu usahakan, kamu kerja keras. Dan Ten of Wands ini juga sebuah reminder kalau misalnya kamu gini, kalau kamu capek gitu, kamu nggak perlu nunggu kamu sakit dulu atau kamu nunggu kecapean dulu gitu. Karena idealnya kalau capek tuh ya udah istirahat, kamu break. Misalnya kepala kamu penuh, kamu menjauh dulu, memberi ruang untuk diri kamu sendiri, untuk merecharge, untuk memberi ketenangan pada pikiran kamu. Supaya apa? Karena ini aku melihatnya fase transisi juga ya, sebagian dari kamu gitu. Ada baiknya ketika fase transisi kita tuh perlu momen untuk introspeksi, untuk berkontemplasi, memberi ruang. Kalau misalnya kepala kita penuh, kita butuh misalnya momen untuk sendiri dulu ya, kita supaya kepala kita tuh nggak semakin riuh gitu, nggak semakin meriah atau tambah chaos. Dan ini blessingnya buat kamu adalah Nine of Cups, wish fulfillment, dream come true. Makanya tadi aku bilang apapun yang kamu bangun selama ini, misalnya kamu bisa melihat hasilnya di bulan Juli ya, untuk sebagian dari kamu, atau dalam proses untuk melihat hal itu. Karena apa? Nine of Cups ini melambangkan kayak manifestasi, wish fulfillment, kebahagiaan. Tapi dengan Nine of Cups ini kayak aku melihat bahwa Nine itu aku melihat sebagai angka orang berjalan sendirian gitu. Mungkin gini, waktunya buat kamu adalah di momen ini kayak kamu belajar gitu, menikmati atau menikmati suksesnya kamu, menikmati hasil kerja keras kamu, kamu melihat hasil manifestasi kamu, atau kayak kamu belajar gitu memprioritaskan misalnya kebahagiaan itu dimulai dari kamu dulu, dimulai dari kamu memberi kebahagiaan itu kepada diri kamu sendiri dulu ya. Karena di reading sebelumnya aku mendapatkan tema bahwa kamu tuh orang yang caring sama orang lain, memprioritaskan orang lain. Dan itu juga salah satu faktor di mana kamu sadar, oh iya, kenapa orang lain yang aku prioritaskan terlebih dahulu.
ini saatnya aku memprioritaskan diri aku terlebih dahulu, memprioritaskan kebahagiaan, mental health, apapun itu definisinya ya, kayak ada sesuatu yang berubah nih tentang dinamika prioritas antara diri kamu dan hal-hal lain di luar diri kamu. Tantangannya adalah stabilitas yang tadi, ini bisa dipahamin kalau ini jadi tantangan kamu, Ten of Pentacles, stabilitas. Karena apa? Ini adalah momen transformasi, momen transisi. Kalau aku melihat kayak sebagian dari kamu mungkin ada yang lagi struggling secara finansial atau ada hal-hal tak terduga dan mempengaruhi finansial kamu tenang aja ya. Kamu dalam fase recovery, kamu dalam fase bangkit kembali. Dan itu tadi, semesta sedang mengarahkan jalan kamu ke suatu tempat yang lebih baik, lebih pas untuk proses evolusi jiwa kamu ya. Dan bisa juga tantangannya itu berasal dari orang-orang terdekat, atau ini ada momen-momen yang mungkin memberikan efek pada keluarga kamu atau rumah tangga kamu. Ten of Pentacles jadi tantangan kamu. Advice-nya adalah Five of Swords. Ini adalah kartu yang berbicara pertama tentang perubahan, tentang transisi, lalu berbicara tentang argumen, tentang mungkin akan ada orang-orang egois gitu, kayak yang itu tadi, karena aku mendapatkan vibe seperti itu sebelumnya. Ketika kamu berubah, ketika kamu memprioritaskan diri kamu, mungkin akan ada orang-orang yang seperti itu. Kalau berubah, kalau nggak asik lagi, kalau nggak perhatian lagi sama gue, kayak berusaha membalikkan atau mengatakan hal-hal yang mungkin menimbulkan rasa bersalah kepada diri kamu gitu. Karena itu tadi, ketika kita momen berubah kan ada rasa-rasa, mungkin kita kayak merasa bersalah, mungkin kita merasa ada yang aneh. Dan kalau ada orang-orang yang bisa mengambil keuntungan dengan hal itu, ada orang-orang yang bisa bermain-main dengan pikiran kamu gitu, dengan membalikkan kamu, dengan mengatakan hal-hal tertentu yang mungkin akan nyolek kamu gitu, menyentuh tombolnya kamu, yang bisa membuat kamu merasa bersalah ya, yang bisa membuat kamu bertanya-tanya kayak, ini sebuah keputusan yang tepat nggak ya, seperti itu. Semesta mengembalikan keseimbangan di hidup kamu. Tabur tuai. Aku melihat kamu menuai hasil kerja keras kamu, menuai kebaikan yang sudah kamu tabur, menuai keberuntungan, menuai reputasi yang baik. Kamu punya inspirasi untuk membuat perbedaan di hidup kamu. Energi pemulihan, kalaupun ada yang berakhir, kalaupun ada yang terluka, ini adalah energi pemulihan dan harapan. Juga satu kartu lagi yang berbicara tentang bersinar ya. Aku nggak heran sih kalau ada tower di sini. Di sini ada Pluto transformasi. Tapi tower itu juga nggak harus selalu sesuatu yang besar ya. Bisa jadi dimulai dengan kayak kita tiba-tiba mengerti sesuatu hal, tiba-tiba ada yang berubah di pikiran kita. Itu juga bisa jadi tower moment gitu. Yang tadi aku bilang, ketika kamu memutuskan untuk kayaknya harus ada yang berubah deh. Kayaknya hidup gue nggak bisa gini terus deh. Kayaknya gue harus mulai memprioritaskan diri gue deh. Di situ ketika kamu memilih hal itu, terus kamu menunjukkan hal itu kepada dunia, lalu ada orang-orang yang gak suka, itu bisa juga jadi tower moment buat mereka. Sebuah kejelasan, sebuah informasi, komunikasi, kamu bisa melihat lebih jernih tentang tantangan kamu ini yang tadi aku bilang berhubungan dengan keluarga, berhubungan dengan keuangan, stabilitas. Kayak semesta membuka pikiran kamu gitu. Kayak mungkin solusi yang tadi nggak kelihatan, mungkin ada pintu-pintu pertolongan yang terbuka, pintu finansial yang terbuka, atau orang-orang yang datang untuk membantu keluarga kamu. Ini Ace of Swords ya. Di sini mengkonfirmasi si Ten of Pentacles. Three of Cups. Ini adalah orang-orang terdekat kamu yang tadi ya, ketika kamu berubah dan memprioritaskan diri kamu, mungkin ada orang-orang yang gak terima. Ini kayak temanya berkelanjutan dari reading sebelumnya. Tapi gini, kalaupun misalnya ada yang pergi dari hidup kita ya, Three of Cups itu adalah, aku mengartikannya sebagai keluarga jiwa yang kamu akan temuin ketika kamu udah banyak berubah dan banyak transformasi. Lihat, ini kartu transformasi. Ini kartu transformasi. Angka 10, angka completion. Kamu masuk chapter baru juga transformasi. Tabur tuai ya. Aku mau tekankan sekali lagi ya, perhatikan emosi, perhatikan reaksi kamu. Gini, kalaupun misalnya ada momen-momen, ada orang-orang yang nyolek emosi kamu atau membuat kamu merasa bersalah atau memancing keributan, sebelum kamu bereaksi, kamu tarik nafas ya, gitu, tarik nafas yang dalam, itu memberi kamu jeda sebelum kamu bereaksi. Dan juga gini ya, dan juga dengan kamu memberi jeda sebelum kamu bereaksi, kamu ada momen berpikir, ini pantas gak untuk gue ladenin, ini pantas gak buat gue bereaksi atau menguras energi gue, menguras emosi gue, seperti itu ya. Dan kamu akan melihat tabur tuai, karma-karma, menuai karma.
orang-orang tertentu menuai karma, kamu menuai karma. Aku melihatnya seperti lebih kepada karma baik ya, karena di sini banyak guncangan-guncangan yang udah kamu lewatin. Oke, segitu aja dulu readingnya kali ini buat kamu. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di reading berikutnya. Bye.